ekstrakurikuler, kulikuler. Guruku ini kan cowok, punya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Seni. Tanpa seni hidup tidaklah berarti. Perkenalkan, nama saya Rajibah. Nama saya Miftah Hujana. Di sini kami akan membawakan tentang forum diskusi mengenai apresiasi masyarakat Terhadap pendidikan seni tari. seru ya kayaknya. Jadi teman-teman, di sini kita kedatangan narasumber spesial dari anak-anak seni tari dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi langsung saja, yang pertama narasumbernya perkenalkan diri. Aku Tena, aku dari tempatnya juga nggak sih nih? Ya, juga. boleh. Ya, alamat lengkap. Dari Banjarmasin deh. Tena dari Banjarmasin. Tapi aslinya aku dari Kalimantan Tengah. Kuala Kapuas. Sampingnya Saya Ida Sari Nurliza dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kecamatan Mantewi. Kalau aku dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Namanya? Oh ya, namanya Ica. Panjang banget. Ya, berikutnya ya. Nama saya Cynthia Mundawangi dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kota Baru di mananya? Kota Baru di Kecamatan Pelumpang Hilir. Oke, langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Lanjut pertanyaan Mbak Min. Nah, pertanyaannya nih, kira-kira pendidikan di sekolah kalian tuh pendidikan seni ya, seni budaya ya kan biasanya. Nah, pendidikan seni budaya tuh lebih ke praktik apa materi nih? Kita mau nanya ke Tena deh. Nah, kalau misalnya aku kan aslinya dari Kalimantan Tengah kan, dari Kuala Kapuas. Nah, itu kalau ditanya apakah lebih ke praktek atau materinya, sebenarnya jujur lebih ke materi sih. Tapi materi itu dari SD sampai SMP. Nah, di SMA itu baru ke prakteknya. Cuman praktek itu pun itu waktu ada saat-saat tertentu aja. Misalnya kalau ada acara, ada kegiatan, baru ada ditampilkan kayak praktek-praktek tentang tarinya. Tapi kalau untuk lebih ke pelajarannya itu materi sih, itu sih kalau aku, kalau ada di tempat aku gitu. Jadi lebih ke materi ya. Ya. Nggak pernah praktek sama sekali gitu? Pernah tapi jarang banget. Jadi kalau misalnya praktek itu, kalau misalnya kayak ada persiapan mau acara atau kegiatan, itu baru ada. Tapi kalau untuk ke mata pelajarannya tuh lebih banyak materi gitu. Mau nanya lagi nih, prakteknya tuh kan banyak kan, namanya seni budaya kan ada menggambar, ada tari nih, kalau ada musik. Nah, itu prakteknya lebih kemana? Kalau kami sih lebih ke melukis. Gitu, lebih melukis. Jadi melukisnya tuh kalau yang versi yang kecilnya, yang mudahnya itu menggambar, buku gambar gitu aja. Tapi kalau yang melukis tuh memang kayak memang pakai apa sih? Kanvas. Ya, pakai kanvas gitu. Jadi memang benar-benar cuman melukis aja gitu loh. Gitu. Baik, kalau menurut Ida gimana di sekolahnya? Praktek Kalau tari ada nggak? di sekolah sih dulu praktek tari tuh adanya malah di ekstrakurikuler. Ya. Nah, kalau di mata pelajarannya sendiri ya nggak ada praktek sih, materi-materi aja semuanya, malah nggak diajarin. Malah kayak waktu kita kelas 1 itu pelajarannya, latihannya, ulangannya tentang itu. Nanti di kelas 2 bisa itu lagi soalnya. Terus jawabannya bisa sama. Parah sih. Soalnya di situ nggak ada gurunya. Gurunya tuh guru olahraga, bukan guru seni. Tempat saya. Berarti yang ngajarnya bukan guru asli seninya ya. Iya. Jadi makanya yang diajarin tuh lebih ngulang-ngulang kayak itu aja. Ngulang jadinya ya. Kira-kira
di sekolah kalian tuh gurunya emang ngajar spesial seni apa ada mata pelajaran lain? Merta tanya Cica deh. Kalau dari SD lupa ya. Tapi rasanya pernah belajar sih tentang seni budaya ya. Tapi kurang ingat karena itu masih SD. Nah kalau pas SMP ingatnya tuh ada seni budaya yang pada umumnya aja. Nah kemudian ada beberapa mau lomba gitu mungkin ya, mau acara di daerahku sana, baru kayak diadain latihan buat tari. Tapi yang ngajarinnya itu juga bukan guru seni tari, seni budaya, malah guru BK yang ngajarin itu sih. Sama berarti. Guru BK itu yang ngajarin. Iya guru BK. Hebat. Laki-laki lagi loh. Mantap loh. Iya. Terus kalau menurut Cynthia gimana? Di sekolahnya apa pernah diterapkan pendidikan seni budaya lebih ke praktek seni tarinya gitu? Ya kalau di sekolahanku tuh lebih ke praktek juga, lebih ke materi juga. Misalnya guru seni budayaku juga cowok, dia juga melajari teater, musik. Kalau tari itu jadi guruku ini kan cowok, punya istrinya juga guru seni budaya. Jadi istrinya itu yang melajari kami tari. Jadi lebih mendominasi ya. Dan alhamdulillahnya aku juga pas selama SMA itu dipercaya juga membantu istrinya untuk melatih tari teman-teman, adik kelas itu. Yang pertama kita tarikan itu tari Radap Rahayu dulu. Habis itu tari Melayu, habis yang selanjutnya tari-tari ya dari daerah luar lah. Gitu. Wih keren Cynthia. Tapi kalau tari Dayak kan ada. Ya itu tari luar daerah langsung gitu. Jadi di sana tuh sukunya tuh termasuk suku apa sih? Gimana ya, campuran sih banyak. Tapi kalau yang tapi banyak mayoritasnya Jawa. Oh Jawa. Oh, iya. Jawa. Dia juga. Kamu juga Jawa ya? Iya dong. Aku kan Medo. Tapi hebat loh dia. Sekolahnya bisa menyeimbangkan gitu, apa namanya, keseniannya tuh. Kalau di tempatku apa namanya, yang dilajari karena di situ mayoritas Jawa, jadi yang dipelajari cuma Jawa aja. Nggak dipelajari yang di sininya tuh kita tuh di mana kita nggak tahu kesenian di sini tuh apa malahan. Sama di tempat aku juga kayak gitu. Kalau mayoritas Dayak jadi praktek tarinya lebih ke tari-tari Dayak atau keseniannya kesenian Dayak gitu. Kalau yang untuk daerah lain itu nggak ada, sedikit. Berarti di tempat kalian masing-masing itu tergantung mayoritas suku yang ada di sana. Kalau misalkan itu kan tadi dari segi pendidikannya. Jadi kalau misalkan dari segi apresiasi masyarakatnya kayak mana tuh? Kadang kan kayak pendidikan seni di sekolah tuh terutama nih kebanyakan tuh seni tari. Seni tari ini kayak kadang tuh pas ditampilkannya misalnya waktu perpisahan aja, nggak pernah kayak dibawa ke ibaratkan tuh disengaja ditampilkan keluar. Oh ya. Itu kayak mana tuh respon masyarakat pas waktu melihat penampilan tari di sekolah kalian? Semisal sih kayak gini ya, ada kedatangan bupati itu menampilkan tarian dari sekolah kita. Tarian apa ini namanya, pembukaan kan namanya tari Radap Rahayu dulu kan, tari itu dulu, nanti selanjutnya tari apa kayak gitu. Ya tari dari desa kita membawa apa gitu, kayak kuda lumping gitu misal gitu. Terus respon masyarakatnya juga karena kita menganut ini kan zaman dulu, jadi responnya tuh ya baik dan juga seneng gitu, kayak oh kok masih ada zaman sekarang masih bisa dilestarikan juga, Dilestarikan. ya. Nggak nyangka aja sih, padahal itu kan udah gimana ya, udah kuno gitu, kok masih sih. Bagus sih. Keren. Setuju, bagus. Kalau di tempat Ica? Kalau di tempatku ya apa ya, kayaknya untuk apresiasinya itu masih belum cukup ya. Entah kayak di kalau di daerahku ya, di sana tuh kayak mereka tuh belum tahu kesenian-kesenian lain selain yang ada di daerah mereka. Jadi kadang misalnya kita nih belajar tari yang dari suku misalnya aja salah satu tarian dari Kalimantan Selatan ini kan, terus di sana kan mayoritasnya Dayak ya, yang
Jadi kayak kami tuh misal nampilkan tarian Banjar nih di sana, mereka tuh kayak masih belum tahu, oh ini tarian apa, tarian khas apa, karena mereka taunya cuman tari Dayang aja gitu. Tapi apresiasinya ya lumayan sih, cuma cukup gitu. Kalau di tempat Ida kayak mana tuh apresiasinya? Kalau di tempat saya sih karena sekolahannya itu belum pernah mengeluarkan membawakan tarian keluar, jadi ya belum ada. Tapi kalau misalnya dari desanya sendiri kan dia ada yang punya kayak sanggar gitu, tapi nggak tahu sih itu mereka melestarikan, tapi ada. Terus respon masyarakat sih bagus, cuman ya sayangnya nggak ada di ekskul sekolah atau dipelajari di sekolah gitu, nggak ada. Oh cuma pada saat-saat tertentu, nggak seterusnya gitu kak dipelajari? Nggak dipelajarin malahan. Oh gitu ya, ih sayang banget padahal. Hanya karena nggak ada guru seninya tadi tuh. Jadi anggapannya siapa yang bisa ngajarin itu yang ngajarin, kalau nggak ada yang ngajarin ya nggak ada. Nggak ada tarian. Ya udah, nanti Ida aja yang ngajarin. Iya, Ida Kamu aja. aja ngajarin. Udah aja. Gampang. Ini sudah kan? Terus ini kalau dari aku ya, kalau misalnya di tempat aku untuk apresiasi sih sebenarnya bagus. Walaupun sebenarnya jarang-jarang. Kenapa jadi jarang-jarang? Itu karena pertama kan memang jarang ya dibawa keluar. Seperti yang udah kita omongin tadi, itu tarinya cuma dibawakan waktu ada saat-saat tertentu. Jadi waktu sekali dibawa keluar, nah itu kan kayak sedikit kan, jarang jadinya. Jadi apresiasi itu juga jarang-jarang juga gitu. Tapi bagus kok, walaupun jarang itu. Berarti ya pada intinya dari segi masyarakat itu masalah apresiasi itu masih kurang, karena sebagian masyarakat dari tempat kalian masing-masing ataupun ada yang belum memahami seni yang dari daerah lain. Ibaratkan tuh seninya di sana tuh masih perlu adaptasi lagi. Berarti apa ini kesimpulan? Ya boleh, bisa disimpulkan aja ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari berbeda-beda suku, berbeda-beda tempat tinggal dari teman-teman kita hari ini, respon masyarakat terhadap apresiasi itu terhadap seni pasti berbeda, karena pemahaman dan cara orang menilai proses seni yang mereka lihat itu juga berbeda. Jadi sebagai bentuk apresiasinya pentingnya kita terus menjaga kelestarian tari tersebut. Ya itu benar tuh, benar. Paling tutup kan? Ya. Baik. Baik, sekian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.